Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah katsira, wallahu akbar kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Lahul hamdu jalla wa ala na'mahi, wa lahus syukru ala sarai, wa lahus sabru ala ma qada min bala'i. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul mustafa wa rasuluhul mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iya bitaqwallah, faqad faza man ittaqah wa khaba man taha. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang tiada terhingga kita bisa berkumpul bersama, bersimpul bersama di hadapannya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Kita merayakan Idul Fitri dalam suasana yang sangat gembira karena sudah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan hidup saat ini. Kita masih sehat walafiat, masih bisa beraktivitas, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersilaturahim bersama keluarga dan handai taulan. Selawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluarga, sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Sepanjang malam gemuruh takbir, tahlil dan tahmid berkumandang, bersahut-sahutan menggetarkan hati, menyentuh kalbu-kalbu jiwa-jiwa yang beriman. Ini merupakan rasa syukur menyambut hari kemenangan bagi orang-orang yang beriman yang telah menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh lamanya, yang melatih kita mengekang hawa nafsu kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dan juga ditambah lagi dengan salat tarawih, membaca Al-Quran, sedekah, qiyamul lail, zikir dan lain sebagainya. Semua ini adalah sebagai manifestasi kita atas ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Penguasa, pejabat, pengusaha, atau orang kaya yang bergelimbangan harta? Tidak ada apa-apanya di sisi Allah kalau tidak bertakwa kepadanya. Karena takwalah yang mengantarkan kita untuk keberuntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Hari ini adalah hari kemenangan bagi insan yang beriman, yang menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Hari ini adalah hari di mana orang-orang yang beriman berpuasa 1 bulan penuh dikembalikan kepada fitrahnya, kepada kesuciannya, laksana bayi yang baru terlahir kembali di dunia ini. Hal ini sesuai dengan ditegaskan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan keikhlasan dengan hati yang benar, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Perjuangan di bulan Ramadan adalah sebuah perjuangan keimanan. Iman kita diuji, apakah lebih berat mengikuti ajakan setan untuk tidak berpuasa menahan lapar dahaga, ataukah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Jujur kita saksikan bersama selama sebulan Ramadan, masih ada sekitar kita orang-orang yang mengaku Islam dengan gampangnya tidak berpuasa. Terkadang dengan tidak rasa, tidak malunya mereka menunjukkan dirinya dengan makan dan minum di tempat-tempat umum. Seharusnya kita semua menyadari bahwa Ramadan adalah bulan yang suci, bulan untuk berupaya meningkatkan keimanan, menambah ibadah kepada Allah. Kita harus mampu mengalahkan rasa lapar. Kita harus mampu menahan rasa haus. Ramadan adalah waktu untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah. Bukan malah kalah dengan godaan setan yang selalu mengajak kepada kenikmatan makan dan minum, yang sebenarnya itu adalah sebuah dosa besar. Kita bulan suci ini telah berlalu, bulan di mana kita sering mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran di masjid dan di surau dikumandangkan selalu. Semua ibadah diterima, doa dikabulkan, dosa diampuni, serta surga merindukan kedatangan hamba-hamba yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hanya di bulan Ramadan lah Allah memberikan kesempatan dengan 1000 bulan. Allah telah mengagungkan sebulan malam yang penuh hanya 1 malam. Namun apabila kita bertemu dengannya, berarti kita sudah beribadah sepanjang dan selama umur kita. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Namun jemaah salat rahimakumullah, berlalunya Ramadan menyisakan pertanyaan kepada kita. Apakah yang sudah kita dapatkan dari Ramadan? Apakah kita akan diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjumpai Ramadan tahun depan? Apakah sebaliknya kita tidak akan lagi dapat merasakan kesucian bulan Ramadan tahun depan? Kita akan berpisah dengan orang yang saat ini ada di samping kita. Kita akan berpisah dengan anak kita, istri, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita menyempurnakan puasa di bulan Ramadan, kita juga diwajibkan mengungkapkan rasa syukur terhadap berjuta nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sudah selayaknya kita bersyukur serta berharap semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dengan takbir yang kita kumandangkan saat ini, kita juga meneguhkan dalam hati kita bahwa Allah lah yang zat paling besar. Ketika takbir sudah kita kumandangkan saat ini, berpuasa kita juga meneguhkan untuk mengecilkan pengaruh hawa nafsu kita dan mengagungkan kebesaran Allah dalam hati sanubari kita. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan kita sering tidak lagi mengaplikasikan firman Allah dan sunnah Rasul tentang kejujuran, keikhlasan, kasih sayang, dan amal soleh. Dan sebaliknya kita malah mengaminkan dan mengikuti petunjuk syaitan laknatullah
yang mengajakkan kelicikan, kemunafikan, dan kekerasan hati. Kebesaran Allah yang selalu kita besarkan dalam sholat dan doa, kita lupakan dalam kehidupan nyata. Kita sering beribadah siang maupun malam, namun di sisi lain kemaksiatan dan kezaliman juga terus kita lakukan dalam kehidupan. Ibadah sering kita lakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban dan agar terlihat seperti orang yang mendapatkan pujian. Kita menahan lapar dengan tidak minum dan tidak makan, namun kita berbuka dengan makanan yang haram yang didapat. Dalam berpuasa kita kehausan, menahan lapar serta seluruh anggota badan kita merasakan keletihan, tapi di sisi lain kita tetap melakukan maksiatan. Kita khusyuk dalam sholat, namun kita juga sering merampas hak sesama kita. Banyak dari kita yang fasih dan hafal dengan hadis dan Al-Quran, namun digunakan untuk menyalahgunakan, mengkafirkan. Banyak di antara kita yang berpuasa pun di bulan Ramadan, namun kita memenuhi dunia ini dengan kemaksiatan dan kezaliman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Sebagai seorang yang beriman, kita harus meyakini bahwa Allah lah yang paling besar, selain Allah adalah kecil dan lemah. Sadarilah, semua materi yang kita menjadi banggakan kita semua kecil dan tiada berarti sama sekali jika dibandingkan dengan keagungan Allah dalam kehidupan yang fana ini. Tidak patut bagi kita mendewa-dewakan kekayaan dan kejabatan. Semuanya itu akan kita tinggalkan, karena semua hanya sebuah titipan ke belakang yang suatu saat akan diambil kembali sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu menyombongkan atau pamer prestasi dan kekayaan, karena hakikatnya semua itu tidak ada manfaatnya jika keimanan dan ketakwaan kita tidak ada dalam jiwa kita. Janganlah kita menyombongkan diri, siapapun kita, dimanapun kita, kapanpun waktunya. Allah telah melarang kita untuk berlaku sombong, sebagaimana dalam firman-Nya surah Ar-Rahman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Selain meninggalkan kesombongan diri, marilah kita senantiasa berbuat baik kepada sesama, terlebih lagi kepada sosok yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua kita. Dalam tuntunan ajaran Islam, kita diperintahkan untuk memuliakan kedua orang tua kita, memperlakukannya dengan baik, dengan bentuk perkataan-perkataan yang juga sikap kita. Orang tua itu adalah jimatnya dunia. Orang tua itu adalah jimatnya dunia. Keridhaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan dunia ini. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan bencana dalam kehidupan kita. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Hadirin rahimakumullah, adalah sebuah kemenangan bagi kita orang tua yang masih dalam keadaan sehat dan masih bersama kita. Terlebih lagi sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ibu adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga. Apa kabar hari ini? Sudahkah kita menjenguknya?
Semakin hari semakin bertambah umurnya. Hari-harinya sudah mulai ditinggalkan pergi anak-anaknya. Di rumah sendiri tak berdaya. Dengan kondisi kesehatannya semakin membuat dia tak berdaya. Keinginan bekerja masih ada, namun tenaga sudah tak mendukung keinginannya. Akhirnya hanya bisa mengubur semua ini di hatinya sambil berharap adakah anak yang memperhatikan dan peduli kepadanya. Apakah kita peduli dalam hal ini? Apa kita merasakan apa yang telah kita inginkan dan selama ini? Hadirin rahimakumullah. Inilah saat penting bagi kita untuk berbuat kepada orang tua kita. Inilah ladang amal kita untuk selaku anak yang berbakti kepada kedua tua. Jika kita dengan ikhlas dan peduli memberi kasih sayang dan bantuan meringankan beban hidupnya, yakinlah surga balasannya. Jasa perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dengan banyak lunas. Demi Allah, sebanyak apapun kita berikan kepada orang tua kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangan korban mereka membesarkan kita. Mari kita perjuangkan mereka ketika kita masih kecil, tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan penuh cinta dan kasih sayang sampai kita menjadi saat ini. Bagaimana sebaliknya kita saat ini? Mereka tergeletak sendirian di rumah. Sempatkah kita menengoknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya dan menggantikan pakaiannya yang sekarang saat terbaring di atas tempat tidurnya? Seringkah kita memeluknya dengan cinta dan sanubari? Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, di hari fitri ini waktu yang tepat untuk kita meraih kedua tangannya yang sudah keriput dimakan usia. Rangkuhlah tubuhnya, ciumlah tangannya yang kekal mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah tak berdaya. Mintalah keridhaan dan ikhlasannya untuk kekal hidup kita, dan marilah kita berdoa agar ia selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mereka tetap terjaga iman Islamnya ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba yang husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, jika mereka saat ini tidak bersama kita lagi, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita luangkan waktu kita untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkanlah pusara mereka yang menunggu doa dari amalannya. Ia pastinya akan tersenyum melihat kehadiran dan doa kita. Sebaliknya mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak datang mendoakan mereka. Hanya itulah harapan yang dialaminya di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selain menunjukkan pribadi kita kepada orang tua, marilah kita mungkin Idul Fitri ini kita tetap positif kepada yang sekitar kita. Binalah persahabatan kita sesama muslim. Perbuatlah kedekatan batin dengan penuh kasih sayang. Perbuatlah kedekatan batin kita dengan sesama agar tercipta suasana yang perdamaian, yang penuh cinta dan kasih sayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri ini. Semoga memberikan kemanfaatan bagi kita. Semoga, dan marilah kita berdoa semoga ibadah kita selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan datangnya satu Syawal ini pula kita akan berharap mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa. Selamat melaksanakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga Allah menjaga kita, memberikan keselamatan dan kesehatan kita. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika wa ala zaini ibadik
وأشرف العباد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة أجمعين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil aliyah wal karimil jawad, la ya'zubu an ilmihi misqala zarratin mimma zara'a wa arad. Ahmaduhu hamdan abdin akhlasa lillahi min samimil fawad, wa ashkuruhu fa bishkurli tahulu ni'amahu wa tazdadu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-baradil amjad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyya bi taqwallah. Qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. وارضعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واجل الشرك والمشركين وعلي كلمتك الى يوم الدين. اللهم انصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اصلح شبان المسلمين ونساءهم واصلح جميع ولاة امورهم. اللهم اجعل بلدة هذه بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا والبلاء والوباء والربا والزنا والبغاء والشدائد والمحن وسوء فتان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المؤمنين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.